Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Prof. Donanta. Perkenalkan, kami dari FG4 akan mempresentasikan mengenai hasil makalah kami, yaitu technology dan perannya dalam transformasi bisnis di era digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abraham Bonali Bajuri. Saya Rauhil Azai dan Ulfitran. Saya Tiara Kalista Zahra. Saya Viola Dunaura Denci. Saya Nobela Wina Bataramanda. Saya Raditya Surayanifar. Saya Paul Robert. Saya Zakiana Lila. Oke, next. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan mengapa technopreneurship itu penting. Yang pertama itu transformasi digital mengubah model bisnis. Yang dimaksud di sini adalah perkembangan teknologi digital seperti platform online telah mengubah cara perusahaan beroperasi. Bisnis tidak lagi bergantung pada sistem konvensional seperti dahulu, tetapi menggunakan teknologi untuk menjangkau pasar. Kemudian yang kedua, teknologi menjadi inti penciptaan nilai. Di era sekarang, teknologi itu bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi juga menjadi inti dari produk yang ditawarkan. Nilai bisnis justru berasal dari inovasi teknologi yang digunakan. Yang ketiga, inovasi menentukan daya saing usaha. Perusahaan yang mampu berinovasi akan lebih unggul dalam persaingan. Tanpa inovasi, bisnis akan tertinggal karena perubahan pasar berlangsung sangat cepat. Dan yang keempat, technopreneurship sebagai respons terhadap perubahan. Karena perubahan tersebut, muncul technopreneurship sebagai bentuk kewirausahaan yang menggabungkan teknologi dan juga bisnis. Konsep ini menjadi jawaban atas kebutuhan dunia usaha di era digital sekarang. Kemudian, di sini ada key topics atau pokok pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama ada konsep dari technopreneurship, kemudian perbedaan dengan entrepreneurship konvensional, kemudian integrasi dalam bisnis modern, kemudian karakteristik dan juga dampak bisnis berbasis teknologi, dan kontribusi terhadap ekonomi serta kompetensi yang diperlukan. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari teori itu sendiri. Jadi, definisi technopreneurship itu apa? Jadi, technopreneurship ini adalah proses untuk membangun dan mengembangkan usaha dengan menjadikan teknologi sebagai fondasi utama dalam menciptakan nilai. Jadi, konsep ini tuh memadukan kemampuan memahami teknologi dengan kemampuan dari wirausaha itu sendiri. Jadi, teknologi ini bukan sekedar alat bantu, tapi bisa menjadi inti dari proses bisnis, produk, sistem, dan hingga model operasional. Ruang lingkup technopreneurship itu ada apa aja? Ada mencakup kegiatan penelitian, inovasi, komersialisasi teknologi, sampai ke pemanfaatan hasil riset untuk menjawab kebutuhan pasar itu sendiri. Jadi seorang teknopreneur ini perlu untuk menguasai pemahaman mengenai teknologi itu sendiri, memahami masalah di masyarakat, mengembangkan solusi berbasis inovasi, lalu mengubahnya menjadi bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, technopreneurship itu sendiri melibatkan kombinasi kreativitas, analisis pasar, pengembangan produk, dan kemampuan untuk menggerakkan usaha berbasis teknologi. Jadi, apa aja perbedaan technopreneurship dan entrepreneurship yang konvensional? Ada aspek faktor inti. Untuk entrepreneurship itu biasa itu sendiri, faktor intinya adalah peluang pasar dan manajemen usaha. Sedangkan untuk technopreneurship itu memiliki faktor inti berupa teknologi, gabungan teknologi dan inovasi. Teknologi dalam entrepreneurship itu biasanya hanya digunakan sebagai pendukung. Untuk technopreneurship itu sendiri akan menjadi fondasi utama untuk model bisnis. Sumber nilai dari entrepreneurship biasa itu adalah produk maupun jasa umum yang ditawarkan oleh usaha itu sendiri. Sedangkan untuk entrepreneurship itu memiliki sumber nilai teknologi yang unik dan inovatif. Untuk aspek orientasi, pada entrepreneurship biasa ini memiliki orientasi profit dan keberlanjutan. Untuk technopreneurship itu sendiri memiliki inovasi, profit, dan efek teknologi. Untuk kompetensi utama yang ditawarkan, entrepreneurship biasa ini menawarkan manajerial dan bisnis, sedangkan untuk entrepreneurship ini akan menawarkan gabungan teknologi dan bisnis. Apa saja karakter bisnis berbasis teknologi? Yang pertama ada perangkat dari masalah dan kebutuhan masyarakat. Jadi ada banyak ide bisnis teknologi ini bisa muncul dari memahami upaya memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi yang lebih efektif dengan teknologi.
Jadi produk teknologi yang kuat ini biasanya lahir dari masalah nyata yang belum terpenuhi oleh solusi konvensional. Yang kedua adalah mengandalkan inovasi dan hasil riset. Jadi inovasi ini merupakan inti dari technopreneurship, baik dalam produk baru maupun perbaikan proses. Teknologi ini bisa dikembangkan untuk menciptakan efisiensi, meningkatkan kualitas, atau memberikan pengalaman yang lebih baik pada pengguna. Yang ketiga ada berkaitan erat dengan proses komersialisasi teknologi. Jadi teknologi ini harus dapat dibawa ke pasar melalui model bisnis yang tepat, baik melalui produk, layanan digital, lisensi, kemitraan maupun platform. Jadi tidak cukup hanya untuk menciptakan teknologi tersebut harus dapat dijual dan memberikan nilai ekonomi. Lalu ada potensi pertumbuhan yang cepat. Jadi bisnis berbasis teknologi mudah di-scale up karena sifatnya yang digital, otomatis, dan dapat menjangkau pelanggan secara luas dengan biaya yang relatif rendah. Hal ini membuat bisnis teknologi ini sering berkembang lebih cepat dibandingkan bisnis yang konvensional. Lalu ada bersifat kompetitif dan disruptif. Jadi baik inovasi teknologi menggantikan pola bisnis yang lama dan menciptakan cara baru dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, bisnis teknologi harus adaptif, inovatif, dan siap untuk menghadapi dinamika yang cepat. Lalu ada menggabungkan keterampilan teknologi dan bisnis. Jadi seorang entrepreneur itu sendiri perlu menguasai dua hal sekaligus, yaitu pemahaman teknologi dan strategi bisnis. Hal ini bisa menciptakan situasi di mana pengembangan produk, pemahaman pasar, manajemen risiko, desain solusi, hingga pemasaran digital bisa berlangsung dengan optimal, lalu memberikan dampak yang luas. Jadi bisnis teknologi ini nggak cuma menciptakan keuntungan, tetapi sering menimbulkan dampak positif di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Misalnya peningkatan efisiensi energi, penciptaan lapangan kerja baru, atau kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai peran technopreneurship dalam dunia bisnis. Next. Dalam era transformasi digital, model bisnis tidak lagi bertumbuh pada hanya aset fisik saja, tapi pada bagaimana teknologi itu dapat diintegrasikan ke dalam bisnis. Pertama, dari sisi karakteristik, model bisnis teknologi memiliki scalability yang tinggi. Artinya, bisnis tersebut dapat bertumbuh cepat tanpa peningkatan biaya yang signifikan. Selain itu, biaya marginal juga rendah, karena setelah sistem dikembangkan, penambahan pengguna hampir tidak menambah biaya produksi lagi. Kemudian, ada konsep platform-based ecosystem, di mana satu sistem digital menghubungkan berbagai kelompok pengguna dan menciptakan efek jaringan. Dan terakhir, keputusan bisnis juga didukung oleh analitik data, sehingga membuat bisnisnya memiliki data-driven decision making. Lalu untuk sisi bentuk model bisnisnya, model platform seperti Gojek dan Grab berfungsi sebagai perantara digital. Lalu ada model subscription juga seperti Netflix yang menawarkan akses melalui pembayaran berkala, dan ada model freemium yang menjadikan fitur dasar gratis, lalu memonetisasi pada beberapa fitur premium seperti Spotify, dan ada marketplace berbasis komisi seperti Shopee atau Tokopedia yang memperoleh pendapatan dari setiap transaksi yang terjadi di platform mereka. Next. Dalam dunia bisnis, inovasi menjadi salah satu sumber utama penciptaan nilai yang bisa membedakan suatu bisnis dari kompetitornya dan juga mendorong keunggulan kompetitif jangka panjang. Dan adanya teknologi dapat membantu mempercepat dan mempermudah inovasi tersebut. Ini dalam inovasi bisnis itu terdapat 3 bentuk utama, yaitu pertama, inovasi produk yang menghasilkan solusi baru atau peningkatan signifikan bagi pelanggan. Ada inovasi proses yang meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan integrasi sistem, dan juga inovasi model bisnis yang mengubah cara perusahaan dapat memperoleh pendapatan dengan pendekatan monetisasi yang lebih adaptif. Dan digitalisasi juga bisa bersifat sebagai akselerator inovasi dan perkembangan. Pertama, dari otomatisasi operasional yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan konsistensi layanan. Lalu ada integrasi berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi lintas fungsi dan skalabilitas tanpa infrastruktur fisik yang besar. Ada juga analitik data yang membantu pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat dan juga personalisasi layanan yang dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Selain itu, dalam digitalisasi terdapat beberapa perangkat lunak yang digunakan sebagai tools utama di bisnis. Yang pertama ada CRM atau Customer Relationship Management seperti Salesforce dan HubSpot. Lalu yang kedua ada Enterprise Resource Planning atau ERP seperti sistem atau seperti SAP atau Oracle. Lalu ada Cloud Computing Platform seperti Google Cloud atau AWS. Ada juga data analytical tools
seperti Tableau atau Power BI, dan juga ada project management tools seperti Trello atau Asana. Next. Jadi berikut adalah beberapa contoh implementasi technopreneurship di era digital sekarang. Yang pertama dari model bisnis e-commerce atau perdagangan digital, terdapat platform seperti Tokopedia dan Shopee yang dapat mengintegrasikan marketplace seperti pemain digital, logistik, dan basis data untuk menciptakan efisien transaksi yang efisien dan juga scalable. Lalu dari segi transportasi dan layanan on-demand, perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Grab, dan Uber memanfaatkan geolokasi, algoritma percakapan, dan juga pembayaran digital untuk dapat mentransformasi layanan transportasi menjadi sistem berbasis permintaan real time. Lalu di bidang fintech, OVO, Dana, GoPay, dan PayPal dapat mempercepat transaksi digital melalui integrasi API dan sistem pembayaran elektronik, dan juga memperluas akses pembiayaan melalui analisis data analitik seperti yang dilakukan oleh Kredivo atau Akulaku. Lalu contoh terakhir di sektor pendidikan kesehatan, Ruang Guru menghadirkan pembelajaran daring berbasis analitik performa dan juga tryout bagi calon mahasiswa, dan juga Halodoc menyediakan layanan telemedicine melalui platform digital terintegrasi. Ini contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa technopreneurship tidak hanya menciptakan produk digital, tapi juga dapat mentransformasi struktur dari industri sendiri. Next. Baik, selanjutnya technopreneurship dari perspektif ekonomi. Boleh di next. Oke, kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, entrepreneurship itu sebenarnya memiliki peran yang sangat fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Pertama, semuanya dimulai dari entrepreneurship-nya itu sendiri. Ketika seseorang melihat peluang pasar dan membangun usaha baru, disitulah mulai terciptanya aktivitas ekonomi baru, dan disitulah munculnya adanya inovasi. Dan wirausaha ini nggak cuma jualan aja, tapi juga menciptakan produk baru dan memperbaiki proses produksi atau menghadirkan model bisnis yang lebih efisien. Nah, dari inovasi ini kemudian berdampak ke peningkatan produktivitas, yang artinya sumber daya yang sama bisa menghasilkan output yang lebih besar atau lebih berkualitas. Nah, ketika produktivitas yang meningkat, otomatis terjadi peningkatan output nasional yang akhirnya tercermin dan dalam pertumbuhan dari PDB. Dan dalam jangka waktu yang panjang, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh inovasi ini akan memperkuat daya saing nasional karena negara tersebut memiliki industri yang lebih efisien, adaptif, dan juga berbasis pengetahuan. Boleh di next. Nah, kalau kita lihat sekarang dari sisi ketenaga kerjaan, entrepreneurship sendiri memiliki dampak yang sangat nyata. Pertama, di setiap usaha baru yang dibangun pasti membutuhkan tenaga kerja, mulai dari bagian produksi, operasional, sampai dengan pemasaran. Dan ini juga yang disebut sebagai penyerapan tenaga kerja secara langsung. Jadi ketika jumlah wirausahanya meningkat, peluang kerjanya juga ikut meningkat. Nah, yang kedua, dampaknya tuh nggak berhenti di dalam perusahaannya itu sendiri aja, tapi usaha baru juga menciptakan permintaan di sektor lain, misalkan di supplier bahan, terus jasa pengiriman, logistik, sampai dengan jasa keuangan. Dan ini yang disebut dengan efek berganda atau multiplier effect. Dan satu bisnis yang bisa memicu tumbuhnya bisnis-bisnis lain. Selain itu juga entrepreneurship membuat ekonomi menjadi lebih inklusif. Dan di era digital seperti sekarang ini, peluang kerja tuh nggak hanya terbatas pada pekerjaan formal aja. Ada seperti freelance, gig economy, remote working, dan lainnya yang bisa membuat entrepreneurship ini menjadi lebih inklusif. Dan dengan bertambahnya lapangan pekerjaan yang tersedia, pendapatan masyarakat juga akan semakin meningkat. Dan ketika pendapatannya naik, daya belinya juga akan naik, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih stabil. Jadi bisa disimpulkan bahwa entrepreneurship ini bukan hanya menciptakan usaha baru saja, tapi juga membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan juga membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran. Boleh di next. Dan di sini dilihat dari perspektif ekonomi, entrepreneurship ini berperan penting juga dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan nasional. Yang pertama itu melalui diversifikasi usaha. Jadi ekonomi tidak bergantung pada satu sektor saja, sehingga lebih tahan terhadap krisis global. Dan yang kedua, pertumbuhan wirausaha domestik yang memperkuat kapasitas produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Yang ketiga, kewirausahaan mendorong pemerataan pembangunan karena UMKM dan startup bisa tumbuh di berbagai daerah, bukan hanya lagi di kota-kota besar saja. Dan yang terakhir, entrepreneurship juga berbasis inovasi, itu akan mendukung transformasi menuju ekonomi yang berbasis pengetahuan dan juga teknologi yang lebih berkelanjutan. Boleh di next. Boleh di next. Selanjutnya kita membahas apa sih pentingnya entrepreneurship dalam technopreneurship ini. Next.
Pertama, ada konsep technopreneurship, yaitu gabungan antara teknologi dan kewirausahaan. Artinya, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi menjadi dasar dalam menciptakan produk dan model bisnis baru. Dalam hal ini, entrepreneur berperan sebagai motor inovasi. Perannya dimulai dari mengidentifikasi peluang pasar, kemudian menemukan solusi, setelah itu mengelola risiko usaha, dan akhirnya mengubah ide menjadi produk yang bernilai. Proses ini berkaitan dengan perbedaan antara invensi dan juga inovasi, di mana invensi adalah penemuan baru, sedangkan inovasi adalah membawa penemuan tersebut ke pasar agar bermanfaat. Jadi entrepreneurship menjembatani ide dan penerapan nyata sehingga teknologi tidak berhenti di laboratorium tetapi menjadi solusi yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Selanjutnya, entrepreneurship juga berkontribusi terhadap daya saing global. Di era globalisasi, negara tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi harus menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Fakta pentingnya, negara maju minimal memiliki lebih dari 2% entrepreneur dari total penduduk. Semakin banyak entrepreneur, tentu saja semakin tinggi daya saing global suatu negara. Peran teknopreneurship dalam hal ini adalah menciptakan produk berbasis teknologi yang bernilai tambah tinggi, mendorong pertumbuhan bisnis lebih cepat, menembus pasar internasional, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas pemasaran melalui internet dan platform digital. Next. Dampak sosial teknopreneurship antara lain menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, membentuk budaya kerja yang produktif, serta memberikan solusi terhadap masalah sosial. Contohnya, UMKM yang berjualan melalui platform online dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Juga aplikasi transportasi dan layanan publik membantu mempermudah aktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang kerja. Selain itu, solusi digital juga membantu meningkatkan efisiensi dan akses pasar. Dampak ini bersifat berkelanjutan karena membantu masyarakat ekonomi lemah, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mendorong pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Next. Selanjutnya adalah bagian kelima, di mana kita bakal membahas pola pikir dan mentalitas entrepreneur. Next. Jadi, mindset entrepreneur merupakan sebuah kerangka mental yang memungkinkan suatu orang untuk mengatasi tantangan, bersikap tegas, dan menerima tanggung jawab penuh atas hasil yang dicapai. Menurut ahli, di sini dibahas mengenai definisi mindset entrepreneur di dalam buku The Entrepreneur Mindset yang ditulis oleh McGrath dan McMillan, bahwa dibahas mindset entrepreneur merupakan suatu kerangka berpikir seseorang yang berorientasikan entrepreneur, lebih melihat segala sesuatu lebih sederhana daripada orang lain yang melihatnya secara kompleks dan mau belajar sesuatu yang datangnya dari pengambilan resiko. Lalu dari ahli yang kedua yang bernama Peter Drucker, itu merupakan suatu aktivitas yang secara konsisten dilakukan untuk mengonversi ide-ide berkualitas menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Nah, fungsi utama dalam mempraktikkan suatu mindset entrepreneur ini, di antara lain yang pertama adalah dapat digunakan untuk mengevaluasi pasar, untuk melihat celah-celah yang belum terpenuhi oleh berbagai pesaing. Lalu yang kedua adalah bisa menemukan cara inovatif untuk mengisi peluang tersebut, seringkali menggunakan aplikasi teknologi mutakhir, khususnya untuk technopreneurship. Yang ketiga adalah mengumpulkan modal finansial maupun talenta manusia yang diperlukan untuk membangun sebuah usaha. Selanjutnya adalah mengolah sumber daya dari fase awal, dari startup, selanjutnya bertahan hingga ke fase ekspansi. Dan yang terakhir adalah dapat menangani resiko personal bisnis dengan keseimbangan antara intuisi dan analisis data yang tajam. Di sini dapat disimpulkan bahwa mindset kewirausahaan itu bukan sekadar ide, melainkan proses berkelanjutan dalam mengidentifikasi peluang, mengelola resiko, dan mengonversi inovasi menjadi hasil finansial yang nyata. Next. Di sini dibahas mengenai beberapa karakteristik utama mentalitas sukses dari seorang entrepreneur. Di sini dijelaskan terdapat 4 pilar dari mentalitas kesuksesan. Yang pertama adalah kegigihan dan sifat pantang menyerah, di mana mentalitas pantang menyerah dalam memperjuangkan visi suatu bisnis meski menghadapi berbagai masalah seperti penolakan investor atau hambatan operasional yang berat, sehingga kemampuan untuk bangkit dari kegagalan ini dapat memperbaiki strategi dan mencoba metode baru untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di sini dijelaskan di gambar bawah bahwa beberapa peran dari kegigihan di dalam entrepreneurship, di antaranya adalah mengatasi kegagalan, lalu eh, sebagai motivasi dan untuk mencapai long term goals. Yang kedua adalah orientasi peluang dan alertness, di mana definisinya merupakan
seorang entrepreneur seharusnya senantiasa waspada terhadap informasi baru yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah. Bahwa seorang entrepreneur berpegang pada prinsip bahwa ide harus dicari secara aktif melalui observasi kebutuhan nyata di masyarakat agar dapat menghasilkan profit. Misalnya awareness tentang penggunaan AI, artificial intelligence, untuk memberikan dukungan emosional dan deteksi dini kesehatan mental yang cepat serta terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan, di mana semangat ini bertujuan untuk menemukan solusi melalui invention, yaitu kombinasi hal lama menjadi baru, maupun discovery, yaitu menemukan manfaat baru dari hal yang sudah ada, di mana dapat juga dibuat sebagai internalisasi budaya kreatif di seluruh lapisan organisasi untuk meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, terutama pada era digital. Misalnya invention yaitu Gojek atau Grab, di mana aplikasi ini menggabungkan layanan transportasi ojek konvensional dengan teknologi GPS dan sistem pembayaran digital atau e-wallet. Next. Lalu yang terakhir atau keempat adalah yang paling utama, yaitu keberanian mengambil resiko, di mana seorang entrepreneur harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola ketidakpastian guna mencapai pertumbuhan bisnis yang signifikan. Bukan bertindak sembrono, melainkan kecakapan dalam mengevaluasi resiko yang terukur secara sistematis, di mana implementasi dari mentalitas ini tercermin dalam suatu kriteria yang disebut 5C sebagai standar kelayakan, komitmen, dan manajerial, yaitu yang terdiri dari condition, karakter, capacity, capital, and collateral. Yang dapat dilihat pada tabel ini bahwa karakter menjelaskan watak, integritas, lalu yang kedua kapasitas yang menunjukkan kemampuan manajerial dan teknis, yang ketiga kapital yaitu modal, yang keempat adalah condition yaitu kepekaan terhadap kondisi dan tren pasar global, dan yang kelima adalah kolateral, di mana kolateral ini merupakan suatu ketersediaan jaminan sebagai bentuk mitigasi resiko. Next. Lalu yang terakhir adalah mentalitas di era digital, khususnya untuk mindset technopreneur, di mana pada lanskap digital tahun 2006, yaitu menuntut pengusaha untuk membeli ketangkasan teknologi atau tech savviness yang dipadukan dengan visi global, di mana technopreneur mindset dicirikan oleh kemampuan untuk merangkul teknologi sebagai solusi atas ketidakefisienan proses wirausaha yang konvensional. Beberapa mentalitas yang harus diimplementasikan, yang pertama tentunya yaitu kepekaan terhadap inovasi teknologi. Misalnya, wajib mengikuti perkembangan teknologi terbaru seperti AI, IoT, blockchain, dan analitik big data. Lalu yang kedua, mengutamakan efisiensi operasional, di mana menggunakan suatu teknologi untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih cepat dan murah. Dari kedua mindset ini ketika diterapkan, dapat ditunjukkan bahwa seorang teknopreneur dapat mengadopsi inovasi teknologi terbaru tadi seperti AI dan IoT untuk mengotomasi proses manual atau konvensional agar operasionalnya menjadi lebih cepat, murah, dan jauh lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Lalu yang mindset selanjutnya yaitu global mindset, di mana seorang technopreneur harus memiliki kemampuan berpikir strategis untuk bersaing di pasar tanpa batas negara atau secara global, di mana di sini meliputi suatu kolaborasi lintas batas dan pemahaman mendalam digitalisasi global. Yang keempat tentunya mendukung suatu visi Indonesia digital, di mana visinya ini sendiri merupakan the digital energy of Asia dengan menciptakan inovasi lokal yang memiliki daya saing internasional. Dampak dari penerapan mindset ini tentunya adalah integrasi global mindset yang dijelaskan tadi memungkinkan suatu pengusaha lokal dapat menembus pasar internasional tanpa sekat negara. Hal ini mempercepat suatu visi the digital energy of Asia tadi melalui inovasi lokal yang memiliki standar dan daya saing global. Next. Oke, selanjutnya adalah kompetensi dan keterampilan dari entrepreneur. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Oke, pada saat ini kita akan membahas kompetensi dasar yang sangat penting dalam technopreneurship, yaitu kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide, gagasan, atau solusi baru terhadap suatu permasalahan. Namun, ide ini aja belum cukup. Jadi, ide tersebut harus diwujudkan agar memiliki nilai. Nah, disinilah peran inovasi, yaitu proses mengubah ide menjadi produk, jasa, metode, atau model bisnis yang memiliki keunggulan untuk bersaing. Nah, dalam konteks technopreneurship, teknologi tidak otomatis bernilai. Teknologi menjadi bernilai ketika dipadukan dengan ide kreatif yang relevan dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, seorang technopreneur
harus mampu membaca tren, memahami pengguna, dan mengarahkan teknologi menjadi solusi nyata. Nah, untuk proses inovasi juga tidak secara acak. Jadi inovasi berjalan melalui tahapan sistematis mulai dari generasi generasi idenya, penyaringan, pengujian konsep, uji pasar hingga komersialisasi dan evaluasi lanjutannya. Nah, selain itu, keberhasilan inovasi membutuhkan integrasi antara kompetensi bisnis dan kompetensi teknologi. Secara strategis, kreativitas dan inovasi membantu menciptakan diferensiasi, meningkatkan efisiensi, serta membentuk budaya inovasi dalam organisasi. Next. Nah, slide ini menjelaskan bahwa entrepreneurship pada dasarnya adalah proses mengelola resiko dan ketidakpastian. Jadi seorang entrepreneur harus mampu merumuskan masalah dengan tepat dan mencari solusi yang realistis. Dalam teknopreneurship, masalah tidak hanya bersifat teknis seperti kesalahan sistem atau fitur yang tidak sesuai, tapi juga non teknis seperti strategi pemasaran yang kurang tepat atau kayak biaya yang terlalu tinggi. Nah, oleh karena itu, problem solving harus dilakukan secara terpadu antara aspek teknologi dan juga bisnis. Nah, proses pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi, penyusunan alternatif solusi, evaluasi resiko, hingga memilih tindakan terbaik. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam bisnis plan, setiap keputusan saling berkaitan. Jadi keputusan desain produk akan mempengaruhi biaya, harga, dan juga strategi pemasaran. Oleh karena itu, entrepreneur harus mampu melihat dampak sistemik dari setiap tindakannya. Jadi secara strategis, kemampuan problem solving menjadi jembatan antara teknologi dan pasar agar inovasi benar-benar diterima dan bernilai. Next. Oke, selanjutnya merupakan kepemimpinan dan manajemen tim. Jadi bisnis teknologi tidak bisa dijalankan sendiri. Jadi dibutuhkan kerja tim lintas fungsi seperti pengembangan produk, pemasaran, dan juga operasional. Perbedaan karakter dan latar belakang dalam tim dapat memicu konflik. Oleh karena itu, entrepreneur harus memiliki kepemimpinan yang mampu menjaga kerja sama tetapi tetap efektif. Nah, keterampilan kepemimpinan meliputi kemampuan teknis, interpersonal, konseptual, dan juga pengambilan keputusan serta manajemen waktu. Nah, kombinasi ini membantu entrepreneur mengarahkan tim secara terstruktur. Visi juga sangat berpengaruh. Visi ini akan menyatukan arah kerja tim dan membantu mengarahkan kreativitas secara terintegrasi. Visi yang realistis dan disepakati bersama akan meningkatkan komitmen antar anggota tim. Selain memimpin tim internal, teknopreneur juga harus mampu membangun kolaborasi dengan investor, mitra industri, dan juga lembaga riset. Komunikasi dan negosiasi menjadi kunci keberhasilan kolaborasi tersebut. Kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan produktivitas dan loyalitas tim, sedangkan kepemimpinan yang lemah dapat menurunkan kinerja organisasi. Next. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran berkelanjutan dan juga adaptasi terhadap perubahan. Jadi dunia teknologi dan bisnis ini berubah sangat cepat. Jadi kompetisi yang relevan hari ini bisa jadi usang dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, entrepreneur harus memiliki sikap pembelajar sepanjang hayat. Jadi pembelajaran berkelanjutan melibatkan refleksi terhadap pengalaman, evaluasi, kesalahan, dan perbaikan strategi secara konsisten. Adaptasi menjadi kunci keberhasilan dalam technopreneurship. Perubahan pasar dan teknologi harus direspons melalui perbaikan produk, penyesuaian model bisnis, dan juga pembaruan strategi pemasaran. Inovasi modern bersifat iteratif, artinya dilakukan secara berulang melalui tahapan mencoba, mengukur, mengevaluasi, dan juga memperbaiki serta menguji ulang hingga diperoleh hasil yang lebih optimal. Jadi secara strategis, kemampuan belajar dan beradaptasi meningkatkan ketahanan usaha, membuat bisnis lebih fleksibel, dan menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang. Next. Baik, untuk yang terakhir yaitu karakter pribadi dan ketahanan entrepreneurship. Next. Karakter menjadi fondasi penting dalam kewirausahaan, terutama dalam technopreneurship yang lingkungannya sangat dinamis. Perubahan teknologi dan pasar yang cepat menuntut
entrepreneur memiliki resilience, yaitu kemampuan bangkit dari kegagalan dan menjadikannya sebagai pembelajaran untuk perbaikan strategi. Selain itu, diperlukannya juga adaptabilitas, yaitu kemampuan menyesuaikan model bisnis dan inovasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Disiplin dan konsistensi juga berperan dalam menjaga pertumbuhan usaha agar tetap stabil dan berkelanjutan, bukan hanya berkembang dalam jangka pendek. Next. Selanjutnya, etika bisnis mencakup kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan. Hal ini menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dari konsumen maupun mitra usaha. Selain itu, entrepreneur memiliki tanggung jawab terhadap berbagai stakeholder seperti karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Di era digital, tanggung jawab tersebut juga mencakup pelindungan data serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Next. Oke, boleh back ke slide sebelumnya. Baik, sebagai penutup, berikut merupakan poin-poin utama yang dapat disimpulkan dari pembahasan makalah ini. Yang pertama itu mengenai konsep dan juga perbedaannya. Technopreneurship adalah bentuk kewirausahaan yang menjadikan teknologi sebagai inti inovasi dan penciptaan nilai bisnis. Berbeda dengan entrepreneurship konvensional, technopreneurship menuntut kemampuan mengembangkan inovasi teknologi secara efektif. Kemudian yang kedua, integrasi dalam bisnis modern. Dalam praktiknya, technopreneurship terintegrasi melalui inovasi, digitalisasi, dan model bisnis berbasis teknologi. Hal ini membentuk bisnis yang lebih adaptif, efisien, serta memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Kemudian, terkait dengan karakteristik dan dampaknya, bisnis berbasis teknologi ditandai oleh kemampuan menciptakan nilai tambah melalui efisiensi operasional, jangkauan pasar yang luas, serta kecepatan pengembangan produk. Dampaknya tidak hanya pada keuntungan perusahaan, tetapi juga pada kemudahan akses layanan. Kemudian yang terakhir terkait dengan kontribusi dan juga kompetensi. Entrepreneurship dan technopreneurship berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta pembangunan. Keberhasilannya dipengaruhi oleh kompetensi pelaku usaha dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan strategis dalam menghadapi dinamika bisnis. Baik, berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, menyeimbangkan aspek teknologi dan juga strategi bisnis agar inovasi dapat dikomersialisasikan secara efektif. Yang kedua, memperkuat inovasi dan digitalisasi secara berkelanjutan untuk menjaga daya saing usaha berbasis teknologi. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi kewirausahaan, khususnya pengelolaan risiko, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan strategis. Boleh di next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan makalah dan juga presentasi. Next. Baik, sekian yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.